Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Eko Raismawati dari SMP 2 Jekulo dan Irnawati dari TK Pertiwi Karangmalang. Sulistiawati dari SD 4 Sidorekso. dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari Supervisor, coach dan Kuci. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Rais. Bagaimana kabarnya Bu Rais hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik dan sehat. Bu Sulis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Rais, saya sehat. Ya walaupun cuaca seperti sekarang ini ya Bu Rais, Iya, Bu. kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya betul sekali, kita harus tetap menjaga kesehatan ya Bu, supaya aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya Bu Sulis, hari ini mau melakukan coaching ya? Iya betul sekali Bu Rais. Iya, sebelum Bu Sulis melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu Rais. Nah, baik, nanti ketika Bu Sulis melakukan proses coaching, antara coach dengan Kuci akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada ya Bu. Iya, Dan Bu tentunya Rais. harus sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian Ibu juga harus mengembangkan kompetensi inti dari coaching. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti kata kunci yang disampaikan oleh Kuci ya, harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, saya mau bertanya Bu, sebelum melakukan observasi, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Bu Sulis kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi inti dalam coaching antara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rais. Ya, berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Bu Sulis kembangkan. Iya. Saya ulangi, yang pertama tadi ada kehadiran penuh atau present, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Iya Bu Nah, Rais. dari ketiga kompetensi tersebut Bu, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik mana yang akan Bu Sulis kembangkan? Untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rais. Ada 2 ya Bu, berarti kompetensi yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi yang spesifik tersebut Bu, kira-kira indikator pencapaian apa yang akan Ibu Sulis lakukan dalam proses coaching nanti? Setelah proses coaching nanti dilaksanakan Bu Rais, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Ya. untuk bisa menemukan solusi atau langkah-langkah rencana dalam permasalahan yang dia alami Bu Rais. Oh ya, berarti indikator pencapaian Ibu nanti, Ibu dapat menggali ya potensi dari coach Ibu, kemudian dari potensi tersebut si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Iya Bu Begitu, Bu. Rais. Betul sekali Bu Rais. Ya, baik, terima kasih Bu Sulis sudah menyempatkan hadir ke sini. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Rais. Sama-sama Bu Sulis. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam, Bu Lis. Bagaimana Bu Irna kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Bu Irna. Bu Irna katanya akan menyampaikan sesuatu ya Bu ya? Iya, Bu Lis. Saya mau mengutarakan
unek-unek saya ya Bulis sama Bulis. Kira-kira Bulis ada waktu ya untuk mendengarkan gitu Bulis? Iya Bu Irna, saya selalu siap mendengarkan curhatan atau keluhan Bu Irna. Monggo bisa Bu Irna sampaikan apa yang ingin Bu Irna sampaikan. Terima kasih Bulis. Ini Bulis, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif gitu Bulis. Karena di dalam kelas saya itu namanya kelas anak usia dini ya Bulis ya. Itu saya tuh pengennya kelas kondusif itu anak-anak itu bisa mendengarkan, terus bisa fokus gitu Bulis. Tapi ada saja itu satu anak, dua anak itu yang tidak bisa fokus di saat saya menyampaikan pembelajaran gitu. Ada yang ngomong sendiri, ada yang lari-lari. Kira-kira bagaimana ya Bulis ya? Oh, jadi sekarang ini kelas Bu Irna yang sekarang ini Bu Irna alami itu kelasnya kurang kondusif ya, Bu? Iya. Bu Irna, kita punya waktu tidak lama, paling hanya sekitar 15 sampai 12 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Bu Irna dapatkan dari obrolan kita ini, Bu Irna? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan ini itu saya ingin ini ya Bulis ya, bagaimana solusinya atau mencari langkah-langkah untuk bisa menciptakan kelas yang kondusif itu saya harus bagaimana ya Bulis ya? Oh, jadi pada intinya Bu Irna ingin meningkatkan atau menciptakan kelas yang kondusif di kelas Bu Irna ya? Iya, betul Bulis. Kira-kira Bu Irna nih, menurut Bu Irna bagaimana sih kelas yang kondusif itu menurut Bu Irna? Iya, saya pengennya kelas kondusif itu yang kelas yang gimana ya Bu ya? Kalau anak di TK itu yang fokus gitu. Mungkin anak itu bisa fokus saat saya atau ibu guru itu menyampaikan materi, terus tidak gaduh. Nah, itu saya pengen menciptakan kelas yang seperti itu. Bagaimana ya Bulis ya? Mungkin ada strategi atau langkah-langkah untuk mencapai kelas kondusif gitu Bulis. Jadi menurut Bu Irna dengan adanya kelas yang kondusif juga bisa menciptakan atau meningkatkan kualitas belajar anak di kelas ya Bu Irna ya. Betul, Bulis. Nah, sekarang menurut Bu Irna dari yang Bu Irna tadi sampaikan, kira-kira kelas kondusif yang diharapkan Bu Irna atau yang dialami Bu Irna, yang di kelas Bu Irna itu kira-kira di kelasnya itu kalau di range, di angka itu kira-kira di level berapa ya Bu Irna saat ini? Kira-kira baru di level 6 Bulis. Oh. Iya. Baru di level 6 ya. Terus Iya, kira-kira Bu Irna itu nantinya ingin menciptakan kelas kondusif itu di skala berapa? Ya, di skala 8 lah Bulis. Oh, jadi Bu Irna ingin meningkatkan level penciptaan kelas kondusif yang sekarang di level 6 jadi level 8 ya Bu Irna. Iya, Bulis. Nah, kira-kira untuk menaikkan level tersebut, kira-kira Bu Irna sudah punya rencana yang ingin Bu Irna kembangkan untuk bisa menciptakan kelas yang kondusif tadi, Bu Irna? Iya, rencananya sudah ada, Bulis. Ini dengan pertama-tama saya ajak anak-anak untuk ice breaking gitu saat pembelajaran ya, Bulis ya. Tuh untuk biar mereka itu tidak jenuh ya, Bulis ya. Sudah saya terapkan, tapi mungkin belum maksimal ya Bulis. Yang kedua itu saya menciptakan mindfulness atau mungkin anak-anak saya ajak untuk menenangkan pikiran, untuk mendengarkan musik-musik. Nah, mungkin dengan itu mereka bisa sedikit tenang, terus bisa siap untuk mendengarkan materi. Begitu Bulis. Bagus sekali strategi Bu Irna. Nah, kira-kira Bu Irna, kira-kira strategi mana dulu yang ingin Bu Irna lakukan untuk bisa menciptakan kelas kondusif tersebut? Iya, mungkin dengan cara ice breaking Bulis yang sering saya gunakan ya Bulis ya. Dengan ice breaking itu anak-anak kok saya kira kok banyak yang
ini yang suka begitu dengan gerakan atau mungkin dengan melatih motorik kasar mereka ya. Jadi mereka itu suka jika diajak ice breaking gitu, Bu Lis. Bagus sekali Bu Irna, Iya, Bu ide Lis. atau rencana jenengan. Kira-kira rencana atau strategi tersebut akan jenengan terapkan kapan Bu Irna? Ya, saya pengennya ya secepatnya, Bu Lis. Biar secepatnya juga ada dampaknya. Saya juga akan tercapai untuk bisa menciptakan kelas yang kondusif gitu, Bu Lis. Baik Bu Irna, kira-kira dari kegiatan yang Bu Irna rencanakan, Iya. siapa saja yang ingin Bu Irna libatkan dalam hal tersebut? Iya, yang saya ingin libatkan dalam menciptakan kelas kondusif itu ya satu diantaranya teman sejawat ya Bu Yuli. Saya harus koordinasi, harus bekerja sama baik, berkomunikasi baik dengan teman sejawat. Yang kedua itu dengan anak-anak, saya juga harus komunikasinya aktif, baik juga dengan anak-anak. Yang ketiga saya minta dukungan kepada orang tua juga, begitu Bu Lis. Wah, rencana Ibu bagus sekali, nggih. Iya, Bu Lis. Dan sepertinya sudah sangat matang Bu Irna rencanakan, nggih. Jadi kira-kira apa sih Bu Irna yang sudah kita dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Iya, alhamdulillah Bu Lis, saya sudah agak begitu lega ya Bu Lis ya. Saya sudah bisa dapat bercurhat ya untuk masalah-masalah saya ya Bu ya di sekolahan. Mungkin saya ingin menciptakan kelas kondusif. Dengan ini saya juga dapat arahan-arahan dari Bu Lis, dari Ibu Supervisor ya. Mungkin dengan ini nanti saya akan bisa tahu langkah-langkah apa yang akan saya gunakan untuk menciptakan kelas yang kondusif gitu Bu Lis. Baik Bu Irna, sama-sama Bu Irna. Jadi pada intinya Bu Irna sudah menemukan solusinya nggih atas kegalauan yang jenengan ceritakan tadi nggih Bu Irna Iya Bu nggih. Lis. Baik Bu Irna, besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin minggu depan atau kapan kalau ada waktu setelah Bu Irna sudah bisa merealisasikan rencana yang tadi Bu Irna sampaikan, kita bisa ngobrol lagi dan semoga hasilnya juga bisa memuaskan dan bisa Iya, Bu Lis. meningkatkan penciptaan kondisi kelas Bu Irna yang lebih kondusif. Iya, saya juga terima kasih ya Bu Lis ya atas waktunya, atas saran-sarannya dan masukan dari Bu Lis ya dan juga dari Ibu Supervisor. Saya terima kasih sekali atas waktunya. Semoga saya dengan kesempatan ini saya mendapatkan ilmu, tambahan ilmu begitu. Sama-sama Bu Irna nggih. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Rais. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Rais masih baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu Sulis hari ini melakukan coaching ya? Iya Bu Rais, betul sekali. Bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu Rais, kegiatan coaching pada pagi hari ini berjalan dengan sangat baik dan lancar. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengar keberhasilan Ibu. Begini Bu, tadi setelah saya melakukan proses observasi dan saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu Rais. Nah, baik. Jadi begini Bu, tadi kan Ibu sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Tadi pada saat proses coaching, Bu Rais, saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuannya, yang kedua melakukan identifikasi, dan yang ketiga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach Bu Rais untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ya, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching hari ini ya sesuai dengan tahapan alur tirta. Nah, tadi berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan ketika Ibu melakukan proses coaching, Ibu sudah berhasil melalui tahapan alur tirta, dimulai dari tujuan umum, kemudian menentukan identifikasi,
menanyakan rencana aksi, dan kemudian mengarahkan coach untuk tanggung jawab atau komitmen berdasarkan rencana atau strategi yang akan dilakukan oleh si coach tersebut, Ibu. Nah, berarti Bu Sulis di sini sudah mengembangkan kompetensi coaching sendiri ya, Bu. Mulai dari Ibu juga sudah mendengarkan penuh, tadi Ibu sangat fokus sekali dalam mendengarkan cerita dari si coach, kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini ya, Bu? Begini Bu Rais, saya itu ingin belajar lebih dalam lagi bagaimana tentang alur tirta sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya di kegiatan coaching berikutnya Bu Rais. Ya. Dan sehingga hasil dari kegiatan coaching itu bisa menjadi lebih baik lagi Bu Rais. Wah, luar biasa sekali semangat Bu Sulis untuk terus belajar, memperdalam tentang alur tirta ya Bu, supaya nanti dalam proses coaching berikutnya berjalan dengan baik dan lancar. Amin Bu Rais. Terima kasih ya Bu sudah mau ngobrol dan sharing dengan saya. Semoga Ibu Sulis semakin sukses, nanti proses coaching berikutnya juga semakin lancar dan semakin baik. Itu ya Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Rais. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.